Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bayed. Saya dari section logistik, jabatan saya Fielman. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu P2H dan perawatan. Pelaksanaan pemeriksaan harian P2H. Pelaksanaan perawatan harian P2H adalah suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh seorang operator pada saat sebelum dan setelah operasi. Tujuan P2H ini adalah untuk mengetahui kondisi unit dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Kegiatan P2H ini tertuang dalam form P2H operator yang wajib diisi sebelum dan setelah mengoperasikan unit. P2H ini wajib dilakukan oleh seorang operator dibagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama yaitu di luar kabin atau walk around. Di luar kabin ini pemeriksaannya yaitu pemeriksaan oli, pemeriksaan air, komponen, dan kerusakan lainnya. Yang kedua, pemeriksaan di dalam kabin sebelum engine hidup. Ini pemeriksaannya ada penyetelan set operator, pemeriksaan instrumen panel dan kontrol, aksesoris unit, dicek apakah ada ketidaknormalan. Yang ketiga, pemeriksaan setelah engine hidup. Yang keempat, pemeriksaan setelah selesai operasi. Dengan adanya P2H ini diharapkan unit yang dioperasikan operator selalu dalam kondisi yang prima, berdaya guna yang tinggi untuk mencapai produktivitas yang maksimal dan operator dapat bekerja dengan aman dan selamat. Pemeriksaan keliling unit atau walk around. Pemeriksaan yang dilaksanakan dengan mengelilingi unit untuk memastikan kondisi fisik unit secara keseluruhan melalui pengecekan kapasitas cairan dan komponen. Pemeriksaan luar kabin. Di sini luar kabin pemeriksaannya bocoran oli atau fuel atau material-material yang mudah terbakar di sekitar komponen-komponen yang bertemperatur tinggi. Contoh di muffler, tombol charger, yang dapat memungkinkan kebakaran. Lakukan pemeriksaan secara hati-hati. Jika ditemukan ketidaknormalan, segera lakukan perbaikan. Pastikan unit dalam posisi rata sebelum dilakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan keliling unit secara menyeluruh, kiri, kanan, depan, dan belakang. Periksalah semua bagian komponen dengan teliti serta bagian bawah unit dari kekendoran, keausan, keretakan, dan kebocoran oli, air, dan grease. Bersihkan kotoran, debu, minyak, grease yang menempel pada komponen yang bertemperatur tinggi. Pemeriksaan level oil engine. Langkah pertama yaitu tarik keluar dipstick oli dan bersihkan. Yang kedua, masukkan kembali penuh dipstick oli dan cabut kembali. Jika dipstick oli pada posisi datar, jika posisi oli berada di posisi max dan min, berarti level oli normal. Jika oli kurang, tambah oli secukupnya. Periksa kembali setelah menambah oli. Setelah selesai, kembalikan dipstick oli dengan benar. Pemeriksaan oli steering. Pemeriksaan ini lakukan pemeriksaan oli steering. Yang pertama, status displaynya. Yang kedua, level oil steering, engine running, pastikan tidak ada kebocoran.
Yang ketiga, pemeriksaan air pendingin engine. Di sini air pendingin engine ini pastikan banyaknya air pendingin dengan melihat level di reservoir tank. Jika level berada pada posisi antara max dan min, level air pendingin normal. Tambahkan air pendingin reservoir tank jika air pendingin kurang. Pasang tutup reservoir tank dengan kuat dan benar. Jika tiba-tiba level indikator air pendingin menurun, kemungkinan terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Pemeriksaan air wiper. Pemeriksaan air wiper ini tambahkan air sebelum mengoperasikan jika volume air ini kurang. Pemeriksaan level oil clad. Pemeriksaan level fuel, kebocoran klem tangki dan kekencangan plug atau tutup tangki pada oil clad. Pemeriksaan level fuel. Periksa level fuel jika ada kebocoran hose, kebocoran klem tangki dan kekencangan plug atau tutup tangki bahan bakar. Periksa water separator. Water separator ini fungsinya untuk memisahkan air dan bahan bakar untuk mencegah masalah yang ditimbulkan karena bercampurnya air dengan bahan bakar. Periksa dan buanglah air yang mengendap. Membuang air pada water separator ini, buka saluran pembuangan, buang air kemudian tutup kembali. Yang ke-8, pemeriksaan bolt dan nut roda. Periksalah bolt dan nut roda setiap hari. Jika kekendoran nut roda ada yang lepas atau kendor, lakukan perbaikan. Kencangkan nut sekali lagi setelah berjalan selama 4 sampai 5 jam atau di retok. Yang ke-9, pemeriksaan tekanan angin tire. Di sini periksa tekanan udara pada tiap-tiap ban sebelum mengoperasikan unit. Pada saat yang sama lakukan pengecekan fisik ban. Periksa juga bahwa tidak ada paku atau logam pada bagian ban yang berpotensi merusak ban. Pemeriksaan yang ke-10, exhaust pipe dan muffler. Periksa exhaust pipe, lakukan pengecekan jika terjadi kebocoran exhaust pipe dan muffler. Yang ke-11, pemeriksaan komponen spring dan sistem brake bagian depan. Pemeriksaan kerusakan dan kelayakan. Di sini hanger spring, stabilizer, shock absorber, spring dan kondisi hose, bolt dan chamber brake. 12, pemeriksaan komponen spring dan sistem brake pada bagian belakang. Pemeriksaan kerusakan dan kelayakan. Yang diperiksa di sini ada trunnion assembly, torque root, shock absorber, spring, U-bolt dan komponen brake. Pada sistem brake ini periksa hose, kondisi chamber brake, camshaft apakah ada kerusakan atau kebocoran. Buka penutup lining brake dan lakukan pengecekan ketebalan lining brake kampas rem. Yang diizinkan minimum 8 mm. Pastikan menutup kembali tutup lining brake. Diferensial. Pemeriksaan diferensial ini kita cek keretakan atau crack, kebocoran dan rembesan oli. Yang ke-14, pemeriksaan komponen unit bagian belakang. Pemeriksaan unit bagian belakang ada tailgate, bracket dan pin, lock pin vessel, lampu kerja, rack and light kanan kiri. Bersihkan jika lampu belakang tertutup oleh lumpur dan kotoran. Yang kelima, stabilizer. Pemeriksaan baterai. Baterai basah. Buka tutup baterai dan periksa dengan melihat posisi elektronik level baterai basah. Jika posisi level elektronik baterai berada di antara garis upper dan lower yang ada di samping baterai, berarti
baterai normal atau sehat. Pemeriksaan baterai, pastikan lagi lubang udara baterai atau ventilasi tidak tertutup. Periksa terminal baterai dari karet dan ke kendoran. Untuk pemeriksaan baterai kering sendiri, baterai kering ini buka tutup baterai dan periksa dengan melihat warna pada gelas penduga. Di sini warnanya ada hijau, berarti baterai normal, hitam baterai discharger, yang putih ini baterai low. Periksa terminal baterai dari karat dan kendoran. Baterai ini tidak bisa diperbaiki. Baterai kering ini periksa dan disconnect switch yang berada di dekat baterai on dan off sebelum atau sudah mengoperasikan unit. Pemeriksaan drain valve tangki udara. Kosongkan tangki udara untuk memeriksa adanya pengendapan air melalui drain valve. Air di tangki mengindikasikan bahwa air dryer tidak bekerja dengan normal. Kosongkan tangki utama dan jalur tangki air jika terdapat jalur tangki angin jika terdapat air, maka filter air dryer harus diganti dan air dryer harus diperiksa. Pemeriksaan air dryer. Pemeriksaannya ini kendaraan yang dilengkapi dengan air dryer dalam keadaan normal tidak ada air di dalam tangki. Jika banyak air atau oli yang keluar saat pemeriksaan, air dryer tersebut bermasalah. Pemeriksaan inlet system. Pastikan kondisi pre-cleaner, air intake, dan actuator valve. 19. Pemeriksaan level oil hidrolik. Pemeriksaan ini periksa ketinggian oli hidrolik melalui kaca atau gelas penduga. Periksa pompa hidrolik, adakah kebocoran tetesan, rembesan oli. Periksa silinder hose dome, apakah ada kebocoran, rembesan, dan tetesan oli. Pemeriksaan APAR. Pemeriksaan APAR ini periksa kondisi valve, lock, dan hose-nya, dan periksa pressure APAR. Yang ke-21, pemeriksaan rem. Periksa kebersihan pada frame trailer. Periksa kondisi fit wheel dan lock pin. Pemeriksaan bagian depan unit, seputaran grill. Pastikan bahwa di sana tidak ada material yang mudah terbakar, daun kering, kain yang terkumpul, atau kotoran lain. Lakukan pemeriksaan lampu kerja, truk signal, lampu rotari, dan pastikan tidak ada kerusakan. Pemeriksaan sebelum engine hidup dalam kabin. Pada saat naik ke atas unit, gunakan metode 3 body contact. Kemudian periksalah penyetelan set operator. Penyetelan set operator lakukan adjust drive set dengan posisi ergonomis. Sesuaikan posisi badan dengan steering dan pedal. Set operator dapat diatur dengan berbagai varian, penyetelan maju mundur, kemiringan seat, penyetelan berat, penyetelan kemiringan sandaran, penyetelan ketinggian headrest, dan penyetelan sudut headrest. Yang kedua, kelayakan seatbelt. Sebelum kita mengencangkan seatbelt, periksa seatbelt bahwa seatbelt tidak mengalami kerusakan pada pengikat atau beltnya. Atur dan pasangkan belt sebelum mulai jalan. Selalu gunakan seatbelt pada saat operasi. Gunakan seatbelt terpakai dengan benar. Lock terkunci dan belt tidak dilipat. Yang ketiga, pengaturan steering wheel. Untuk mengatur steering wheel dapat diatur tergantung dengan keinginan driver. Penyetelan dilakukan secara vertikal dan horizontal dengan cara tekan pedal adjustment, kemudian atur posisi steering sesuai dengan kenyamanan operator. Pemeriksaan kontrol lever sebelum menghidupkan engine.
Pemeriksaan ini periksa lever parking brake pada posisi parking. Periksa lever transmisi pada posisi netral. Periksa PTS switch pada posisi off. Periksa lever dam pada posisi off. Menghidupkan engine. Sebelum menghidupkan engine, bunyikan klakson 1 kali sebagai tanda atau isyarat agar orang yang berada di sekitar tahu bahwa unit ini akan di start atau dihidupkan. Biar orang-orang di sekitar ini menjauh. Ketika menghidupkan engine di tempat sempit, hati-hati dengan partikel gas buang karena mengandung racun. Yakinlah bahwa ventilasi terjaga dengan baik. Yang ketiga ini pemeriksaan setelah engine hidup. Setelah engine hidup ini dan setelah engine hidup, sebelum memulai operasi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengarkan suara engine. Pastikan suara engine ini normal atau tidak. Apabila ada ketidaknormalan, segera kita lapor pengawas dan masukkan ke workshop untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua ini, lihatlah warna asap gas buang. Gas buang yang keluar dari exhaust pipe. Warna asap gas buang yang normal itu adalah warnanya transparan. Apabila warnanya hitam, ini berarti tekanan pada fuel tidak normal. Dan apabila asapnya putih kebiru-biruan, itu terjadi karena adanya oli masuk ke ruang pembakaran. Kalau keputih-putihan, ini berarti sistem bahan bakar tercampur oleh air. Yang ketiga ini, tekan pedal akselerator atau setting hand throttle dengan perlahan dan hidupkan engine tanpa beban pada kecepatan menengah selama kurang lebih 5 menit. 4. Tes transmisi. Transmisi ini kita tes yaitu maju mundur berikut penggunaan gearnya. Jadi sebelum kita mulai operasi, kita tes dulu transmisi ini apakah berfungsi atau tidak. Apabila tidak berfungsi, kita lapor pengawas dan kita lakukan tindakan perbaikan. Terus tuh yang kelima ini ada fungsi sistem brake. Steering kanan kiri, dam body atau hydraulic system. Yang keenam, lakukan kontrol terhadap kondisi unit melalui instrumen panel selama mengoperasikan unit. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Setelah selesai operasi ini, hindari langsung mematikan engine. Biasanya kita sebelum kita parkir low idle dulu. Habis low idle lalu lakukan beberapa hal, yaitu parkir unit di tempat rata, aman dan jauh dari bahaya banjir, longsor, pohon kering. Itu yang kedua ini, parkir unit di tempat yang mudah dijangkau oleh loop car ataupun fuel truck. Yang ketiga, bila parkir ada unit lain, perhatikan jarak yang aman parkir. Pastikan parking brake pada posisi on atau uplit. Yang kelima ini, low idle engine. Low idle engine selama kurang lebih 3-5 menit sambil mengecek kembali apakah ada kebocoran pada semua sistem selama pengoperasian melalui instrumen panel. Matikan perangkat elektronik seperti AC, radio, dan lampu kerja depan dan belakang. Yang ketujuh, matikan engine, turun dari unit
memakai metode 3 titik tumpu. Nah, yang kedelapan, periksa bagian attachment. Apakah ada kerusakan, kausan, kebocoran selama pengoperasian. Apabila ditemukan ketidaknormalan, segera laporkan ke pengawas dan beritahukan kepada operator shift sebelahnya bahwa terjadinya kerusakan atau kebocoran pada sistem selama pemakaian shift tadi. Nah, yang kesembilan ini, bersihkan unit dari kotoran yang menempel sebelum kita meninggalkan unit. Nah, yang selanjutnya adalah pengetahuan dasar perawatan unit. Nah, perawatan ini adalah suatu kegiatan servis untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak normal sehingga umur alat dapat mencapai yang direkomendasikan oleh pabrik. Nah, tujuan perawatan ini ada 4. Yang pertama, agar alat selalu dalam kondisi siap pakai. Yang kedua, agar alat selalu dalam kondisi prima, berdaya guna baik. Yang ketiga, agar biaya perbaikan alat menjadi lebih hemat. Yang keempat, untuk memperpanjang usia masa pakai mesin. Terus tuh ada oli di sini, oli atau pelumasan. Pelumasan di sini fungsinya ada 6. Yang pertama, membuat lapisan film. Terus yang kedua, media pendingin pada sistem. Yang ketiga, penyekatan. Keempat, pembersih. Yang kelima, pencegah anti karat. Dan yang keenam, media pemindah tenaga. Nah, di sini jenis oli sendiri ada oli hidrolik, oli engine, gear oil, brake oil, dan automatic transmisi fluid oil. Biasanya penyebab kerusakan oli. Di sini penyebab kerusakan oli ini ada 3. Yang pertama adalah kontaminasi. Kontaminasi ini adalah peristiwa rusaknya oli yang terjadi di luar pada sistem. Biasanya kerusakan ini terjadi karena penyebabnya yaitu kotoran, debu, atau air. Nah, yang ketiga ada deteriorasi. Nah, deteriorasi ini rusaknya oli karena pengaruh dari sistem oli itu sendiri. Penyebabnya yaitu proses pembakaran dan campuran kimia. Yang ketiga ini adalah oksidasi. Oksidasi ini pengaruh rusaknya oli dari gas hasil pembakaran yang sehingga masuk ke dalam oil pan yang mengakibatkan rusaknya oli tersebut. Jadi karena gas hasil pembuangan ini masuk di oil pan, makanya mengakibatkan rusaknya oli. Mungkin itu aja presentasi saya pada bab 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.